Pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga yang baru, Zainuddin Amali, punya pekerjaan besar dengan banyaknya event olahraga dan juga masalah korupsi di Kemenpora. Dan untuk membahasnya sudah hadir Menpora yang baru saja dilantik, Zainuddin Amali di studio. Pak Menteri, selamat malam. Selamat malam. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Presiden ketika menyebut nama Anda, yakni Pak Zainuddin sepak bola. Ini kita tahu bahwa prestasi sepak bola kita akhir-akhir ini terpuruk. Kemudian belum lagi soal mafia bola, PLT Ketum PSSI kemudian ditangkap dan juga ditahan polisi. Apa rencana Anda, Pak, untuk membereskan masalah sepak bola dan juga meningkatkan prestasinya? Ya, tentu harapan Bapak Presiden yang disampaikan kepada saya, kita ini punya penduduk yang 260 jutaan lebih. Masa sih kita tidak bisa membentuk satu tim nasional yang tangguh, yang bisa berbicara di tingkat dunia. Strateginya akan seperti apa, Pak? Karena ini awal ya, saya tentu akan berkoordinasi dengan teman-teman yang sudah ada di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Saya akan melihat, mereview kira-kira seperti apa yang sudah dilakukan, regulasi, program, dan lain sebagainya. Dan tidak kalah penting juga saya akan bicara dengan stakeholder. Kalau khusus untuk sepak bola tentu bicara dengan masyarakat sepak bola kita, dengan organisasinya, dengan bahkan kalau perlu bicara sampai dengan klub-klub supporter yang ada. Artinya Anda akan menjaring aspirasi terlebih dahulu untuk menemukan formula nanti. Betul, karena pemerintah tidak bisa memutuskan saja apa yang diinginkan oleh pemerintah sebelum kita bisa mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi dan yang diinginkan oleh masyarakat sepak bola kita. Terkait mafia bola, Pak? Ya, termasuk itu. Termasuk berbagai hal yang berkaitan dengan yang menghambat majunya sepak bola kita. Itu kita akan bicarakan secara komprehensif, karena sangat ironi, di usia-usia awal, di usia-usia dini, prestasi kita cukup lumayan. Tapi begitu dia masuk senior, begitu menjadi tim yang senior, selalu kita bahkan bersaing dengan negara-negara di Asia Tenggara yang baru muncul, Vietnam, Kamboja, dan negara-negara yang Filipina. Itu kita selalu ketinggalan. Nah, pertanyaannya ada apa? Nah, itu tugas saya. Anda akan mencari tahu, menjaring aspirasi, kemudian menciptakan formula. Artinya pembibitan, kemudian nanti klub terkait dengan masalah klub, dan juga mencari bibit-bibit terbaik ini juga akan menjadi prioritas Anda untuk menciptakan klub sepak bola yang tangguh. Majunya sepak bola itu salah satu ditentukan oleh kompetisi. Seberapa besar frekuensi kompetisi di negara itu. Nah, itu juga akan saya lihat. Sudah cocokkah, sudah cukupkah, sudah memadaikah kompetisi yang ada di kita, dan di berbagai usia, bukan hanya yang senior, mulai di usia-usia yang dini ya. Karena saya ingat dulu zaman-zaman dulu waktu saya masih mahasiswa ada Piala Suratin ya. Sekarang ada Piala Presiden. Ya. Dan itu sangat bergairah, berbagai daerah sangat antusias untuk supaya bagaimana daerahnya menjadi juara Piala Suratin. Dari situlah bibit-bibit itu akan muncul. Kita sebentar lagi akan menghadapi SEA Games di Filipina akhir bulan November, kemudian ada juga Olimpiade tahun depan, dan persiapan kemarin menurut Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan ditangkapnya Imam Nahrawi tidak menjadi masalah. Tapi kami dari media melihatnya persiapan pasti akan terganggu. Belum lagi beberapa cabang olahraga juga memerlukan persiapan terganggu. Bagaimana cara Anda agar cepat kemudian tune in dan juga adaptif sehingga persiapan SEA Games dan Olimpiade bisa maksimal, Pak Menteri? Ya, besok kita akan melakukan serah terima jabatan. Karena tadi sebenarnya saya maunya tadi, tetapi ada beberapa deputi yang belum lengkap, karena saya mau kita semua dan saya mengundang semua stakeholder hadir. Dan setelah itu kita akan maraton. Saya harus targetkan dalam minggu ini, paling lama minggu depan saya sudah bisa tahu pemetaan apa yang ada di dalam, khususnya bidang olahraga yang ditekankan oleh Pak Presiden. Sehingga tidak butuh waktu lama, kita harus gerak cepat. Apalagi di depan kita kan banyak event-event. Ada di dalam negeri sendiri, ada PON 2020 di Papua, kemudian ada SEA Games, ada Asian Games, ada Olimpiade. Pak Zainuddin diberitahu akan jadi Menpora kapan, Pak? Ya, pada saat
di istana. Wawancara kemarin. Iya, betul. Artinya belum misalnya 1 minggu atau beberapa belum ada tanda-tanda Menpora. Belum ada. Belum ada. Mau masuk kabinet aja saya belum tahu. Oke, artinya memang Anda akan melakukan identifikasi dan juga mengumpulkan aspirasi itu besok. Ketika akan mulai, karena Anda baru tahu mau jadi Kemenpora pun kemarin, begitu kan? Betul. Kita akan jeda terlebih dahulu, Pak. Nanti saya akan tanyakan terkait dengan 2 Menpora yang tersandra kasus korupsi, terjerat kasus korupsi. Bagaimana agar ini juga tidak menimpa dengan Anda? Kita harus kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Saya akan kembali ke Pak Zainuddin Amali. Pak Zainuddin, surprise tidak, terkejut tidak ditunjuk menjadi Menpora? Ya, agak kaget juga sih. Tetapi saya kan di bidang politik sudah puluhan tahun. Di DPR sudah 4 periode. Iya, 4 periode. Jadi ya setelah beliau jelaskan, ya sudahlah, bismillah saya jalan. Apa yang Presiden sampaikan ketika bertemu Anda hari Selasa kemarin? Beliau sampaikan untuk membantu program-program dari sisi sumber daya manusia, tentu bidang kepemudaan, karena di sanalah juga potensi, tetapi bisa juga jadi problem. Itu soal kepemudaan, ya, soal olahraga, Pak Zainuddin? Ya, nah, lebih banyak beliau bicara soal olahraga. Bicara olahraga, bagaimana tentang prestasi kita 5 besar di Asian Games itu bisa dipertahankan dan dikembangkan. Kemudian kita fokus dan konsentrasi ke cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade, di Asian Games. Yang kita punya potensi emas. Iya, betul. Kan kita ini di samping yang tradisional bulu tangkis, harus juga berkembang ke bidang-bidang lain. Kemarin sempat lari, terutama yang lari-lari yang jarak pendek ya, itu insya Allah kita bisa. Dan berbagai cabang olahraga yang kita bisa fokus untuk yang dipertandingkan di Olimpiade, Asian Games, dan SEA Games minimal. Itu adalah rencana yang ke depan. Sekarang kita akan berbicara soal hal pahitnya terkait dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. 2 menteri tersandung kasus korupsi. Yang pertama kita tahu Andi Malarangang terkait dengan proyek Sport Kompleks Hambalang. Yang kedua Imam Nahrawi terkait dengan dana hibah untuk KONI. Bagaimana Anda mencegah diri Anda dan juga orang-orang di sekeliling Anda agar tidak tergiur, agar tidak terdorong untuk melakukan korupsi, Pak? Ya, pertama tekad ya harus dari diri kita, diri saya. Saya bertekad kalau toh juga berhenti, saya dalam istilahnya harus husnul khotimah. Jadi berhenti dengan baik, kemudian dikenang orang bahwa kita punya prestasi, menjadi legacy kita yang positif gitu. Itu saya tekadkan, dan tentu saya akan bicara dengan tim di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tapi semua menteri pasti melakukan hal yang sama, Pak. Kita tekadkan, tapi akhirnya kepleset juga. Nah, makanya dengan tekad itu yang menjadi dasar kita, kemudian kan implementasinya seperti apa. Nah, saya dalam hari-hari ke depan akan melihat tata kelola yang ada. Kenapa sih kita tersandung kan gitu ya. Jadi tata kelola yang ada saya akan lihat, kemudian mana yang kurang, mana yang sudah cukup. Kebiasaan saya setiap memulai memimpin satu organisasi apapun itu, saya selalu melakukan audit. Audit organisasi tentang kelembagaan itu, kemudian tentang tata kelola dan regulasi. Bisa jadi orang apalagi baik. Pilihan pesan Presiden adalah ciptakan sistem yang mencegah orang korupsi. Betul. Apalagi kita harus percaya semua orang itu baik. Bisa jadi dia tersandung karena ada sistem yang kurang baik, atau ada regulasi yang kurang baik. Atau simply tamak, Pak. Ya, betul. Nah, itu saya berpikir positif. Tapi kalau misalnya Kemenpora ini seperti sudah menjadi tradisi diserahkan ke partai politik. Kita tidak tahu apakah memang di dalamnya ada tradisi untuk setor ke partai politik, dikarenakan kalau misalnya kita melihat ada Andi Malarangang di Demokrat, kemudian Roy Suryo Demokrat juga, Imam Nahrawi PKB, sekarang Anda dari Golkar. Bagaimana agar memutus dugaan adanya setoran ke partai politik dan menempatkan partai politik di pos-pos strategi, salah satunya Kemenpora, Pak? Ya, jadi komitmen kami di Golkar, begitu saya diberi tahu untuk bisa masuk kabinet, saya langsung bertemu dengan Ketua Umum saya, Pak Erlangga Hartarto, di tempatnya beliau, sampaikan, Pak Ketua Umum, kami
kemungkinan akan ditugaskan dalam bidang ini, saya maksudnya gitu. Tetapi saya akan bekerja dengan sebaik-baiknya dan saya mau sukses. Nah, mohon tidak ada perintah apapun. Dan beliau tegas, tidak ada beban apapun kepada Anda. Bebannya adalah prestasi olahraga harus naik. Artinya tidak ada perintah untuk bagaimana bisa memaksimalkan sumber daya di sana gitu, tidak ada. Ya, bahkan beliau melarang sama sekali. Jangan sampai tergelincir. Ya, jadi hati-hati betul. Pak Erlangga memesankan kepada saya supaya hati-hati betul karena ini pekerjaan di eksekutif sangat berbeda dengan pekerjaan di legislatif. Itu beliau Anda ingatkan. lama di Komisi 2, pernah juga di Komisi 1. 1, 2, 3, 4, kemudian 7 dan 8. Oke. Ya. Artinya sudah ada pesan jelas dari Ketua Umum. Namun nanti kita akan perdalam lagi Pak, bagaimana caranya kalau misalnya Anda sendiri sudah bersih, tapi orang-orang di sekeliling Anda dan ada kebiasaan biasanya Menteri membawa staf khusus dari orang. Dan bukan rahasia umum apabila staf khusus itu kadang-kadang menjadi calo atau maklar kasus. Nah, kita akan membahasnya bagaimana Anda memilih nanti orang-orang di sekitar Anda sesaat lagi. Pak Menteri, bukan menjadi rahasia umum bahwa ada dugaan kuat kadang-kadang staf sus yang ada justru malah menjadi maklar, menjadi pemain. Ini harus diakui juga karena beberapa kasus yang terungkap seperti itu begitu. Bagaimana nanti Anda memilih orang-orang di sekitar Anda agar justru tidak menjadi pintu masuk untuk adanya tindakan koruptif, Pak? Ya, pertama tentu saya akan sampaikan kepada para deputi, asisten deputi, sekretaris deputi dan sampai ke bawah, para staf khusus itu membantu menteri dan mereka tidak boleh sedikit pun memberi perintah kepada yang struktural di situ. Yang terjadi kan kadang lebih galak staf khususnya daripada menterinya. Itu dari awal saya akan tekankan itu. Kemudian tentu di sana ada bidang kepemudaan, keolahragaan. Saya akan berusaha untuk mencari yang profesional, yang paham. Akan dari mana ini staf-staf khusus ini Pak nantinya? Saya belum tahu ya. Saya mau komunikasi dulu dengan Pak Gatot, Sesmen. Kira-kira seperti apa yang lalu, kemudian ke depannya bagusnya seperti apa. Karena namanya staf khusus itu kan harus membantu kita, jangan malah ngerecoki. Selain itu Sekretaris Menpora juga memiliki peran yang penting. Kita masih ingat nama Wafid Muharram ketika dalam kasus-kasus Hambalang begitu. Bagaimana memastikan agar Sekretaris Menpora juga bekerja sesuai dengan pattern, sesuai dengan transparansi dan juga aturan? Jadi setelah besok serah terima, kemudian kita akan rapat pimpinan, saya akan mengundang satu persatu, saya akan berbicara dengan mereka, tapi bukan fit and proper ya, bukan. Tapi saya akan, kan dari situ sudah ketahuan ini bisa bagus atau tidak, saya akan ajak bicara dari hati ke hati, kemudian saya akan tanya kenapa kejadian-kejadian kemarin itu kepada mereka ya. Dan kedepannya seperti apa nanti kemudian akan saya kumpulkan lagi, saya akan sampaikan bahwa kita akan bekerja dengan good governance, itu penting soalnya, dan kedepannya bagaimana membawa lembaga ini. Dan saya akan tanamkan ke mereka institusi ini, Kementerian Pemuda dan Olahraga itu adalah milik kita bersama. Jangan dia dirusak, jangan dicoreng. Sekali itu semua orang akan menuding kita. Seberapapun prestasi yang kita ciptakan. Kalau misalnya kotor karena korupsi, betul, itu yang akan diingat orang. Betul, itu yang saya akan mudah-mudahan akan bisa saya sampaikan kepada teman-teman yang ada di sana. Saya akan mencukupkan pertanyaan soal korupsi dan juga soal potensi koruptif di sana. Saya ingin sekarang bertanya pertanyaan terakhir Pak terkait dengan target SEA Games. Kemarin di Kuala Lumpur tahun 2017 kita peringkat kelima, Indonesia peringkat kelima. Itu sangat menyesakan dan betul. Target Anda ke depan untuk SEA Games akhir tahun ini? Tentu jangan kelima lah, harus dia naik begitu. Tetapi juara umum? Saya belum bisa memastikan, apalagi kita bukan bukan tuan rumah. Terlalu muluk-muluk, terlalu takabur kalau saya sampaikan kita akan bisa juara umum. Tetapi harus kita naik ya di peringkat ketiga, kedua gitu. Kalau saya sampaikan kita harus jadi juara umum, sementara kita tahu perkembangan masing-masing negara di bidang olahraga itu juga
terlalu berpikir yang terlalu menghayal-hayal. Itu harus realistis. Nggak apa-apa kita tidak juara umum, tetapi harus meningkat. Harus upayanya sungguh-sungguh. Kalau toh juga caranya akhirnya gimana, jadi juara. Kemarin 38 emas tahun 2017, kita sangat menghargai mereka yang berhasil meraih medali, tapi 38 emas itu kurang. Tidak sesuai ekspektasi kita. Bagaimana meningkatkan jumlah ini? Ya, saya akan lihat persiapan yang sudah ada. Saya akan tentu keliling berdiskusi dengan cabang-cabang olahraga. Dari situ kita sudah bisa lihat mana kira-kira yang target realistis, mana yang targetnya terlalu berlebihan. Kan kita bisa hitung, sudah bisa sebelum kita mulai, sebelum berangkat kita sudah bisa menghitung berapa yang bisa kita minimal. Itu kan berapa? 38 dan 60-an perak. 38 emas pada waktu itu. Baik, terakhir Pak, ini SEA Games akhir November sampai dengan awal Desember, apa pesan Anda untuk atlet-atlet kita? Dengan Anda sebagai Menpora yang baru. Ya, saya kira atlet yang sekarang sedang dalam pemusatan latihan yang mudah-mudahan menonton wawancara kita ini tetap semangat, karena apa yang Anda lakukan bukan hanya sekedar prestasi buat diri Anda, tetapi untuk bangsa dan negara. Dan itu akan diingat sepanjang masa tentang prestasi itu, sebab kalau tidak dilakukan sekarang, kapan lagi dia berprestasi? Belum tentu SEA Games yang akan datang dia akan terpanggil sebagai atlet. Baik, Zainuddin Amali, Menpora yang baru. Terima kasih Pak Zainuddin atas waktunya di Prime Time News. Demikianlah perbincangan kami dengan Menpora Zainuddin Amali. Kami akan kembali pemirsa usai jeda berikut ini. Pak Menteri.